Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya Eka Santosa selaku Ketua Gerakan Hejo dan sekaligus sebagai Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa yang didaulat oleh kawan-kawan dari komunitas pemerhati lingkungan, para ribawan, dan juga beberapa budayawan baik yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Hari ini saya sedang berada di sebuah area yang saya kira cukup menakjubkan, dan ini adalah sebuah tempat pembiakan dan pengembangan serta sekaligus koleksi tanaman-tanaman yang berasal dari hutan Indonesia senusantara, dari Sabang sampai Merauke, dan juga berbagai spesies tanaman hias. Dan inilah yang disebut oleh Bung Karno tentang rangkaian Jamrud di Hatulistiwa, bukan hanya dari keindahan alam tetapi juga hayati di dalamnya. Dan inilah apa yang memang bisa kita lihat sebagai sebuah jawaban bagaimana pentingnya kita memelihara hutan. Sebab hutan di samping fungsi hidrologi, fungsi pengendalian banjir, fungsi-fungsi untuk ketahanan pangan, tetapi di dalamnya juga penuh dengan berbagai spesies dan habitat kehidupan yang tentu menjadi penting untuk ilmu pengetahuan. Bukan hanya ilmu pengetahuan tentunya, tetapi juga untuk sebuah peradaban dipertahankan dan kemudian memiliki nilai ekonomis untuk masyarakat yang ada di sekitarnya dan juga untuk bangsa kita. Kenapa tidak? Hari ini kita berada di Minaku, Indonesia. Ya, Minaku Indonesia adalah anak muda yang kreatif, lahir dari sebuah genetika putra Bogor asli, yang memang secara sejarahnya Bogor adalah daerah peradaban yang melahirkan inovator-inovator. Nah, inilah Kang Ade Wardana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun Pak Ya. Eka. Yuk. Kang Ade, ini Siap. apa? Bisa diceritakan ini tanaman dari hutan mana saja? Siap. Ya. Selamat datang Pak Eka Santosa yang sudah berkunjung ke Minaku Indonesia. Pak Eka adalah Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa. Nah, kebetulan saya sangat bangga sekali nih didatangi oleh Pak Eka ke sini. Kenapa? Karena Pak Eka seperti yang tadi Pak Eka sampaikan, Indonesia ini adalah negara mega biodiversity. Kita punya 39 ecoregion. Oh, 39. Ya, jadi kekayaan alam Indonesia tidak hanya berasal dari dalam perut bumi, tapi juga dari hutan-hutan kita banyak, Pak Eka. Salah satunya ini. Ini adalah laboratorium ini tanaman hias Indonesia yang kita ambil dari berbagai hutan dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini adalah sumber daya genetik. Selama ini kan orang kita itu hanya bangga bahwa Indonesia banyak sekali sumber daya genetik, khususnya hayati, keanekaragaman hayati. Tetapi belum bisa memanfaatkan, Pak Eka. Yang memanfaatkannya malah orang asing. Orang asing justru. Jadi banyak laboratorium kultur jaringan, perbanyakan tanaman secara lab itu di Cina, di Thailand, di Vietnam. Lalu dari mana sumber plasma nutfahnya? Mereka ambil dari hutan-hutan di Indonesia, mereka kultur di negaranya, lalu mereka jual ke negara-negara distributor. Oh, begitu Pak Ade ya? Iya. Jadi kayaknya Singapura menjadi eksportir tanaman hias. Saya juga kaget, apa bener nggak? Jangan-jangan memang berasal dari hutan kita. Dari hutan kita, padahal Singapura kan tidak punya gunung, tidak punya hutan, tapi Singapura mampu memasok industri flori. Ini kan tanaman florikultura itu 5% dari pasar global. Global ya? Iya. Yang terbesar itu Belanda. Indonesia 0,08. 0,08. Kita kalah dengan Singapura, kalah dengan Thailand, kalah dengan Vietnam. Padahal pesaing negara Indonesia ini dengan banyaknya hutan yang kita miliki itu hanya satu daerah di daerah Amerika Selatan, yaitu hutan Amazon. Amazon ya. Nah, padahal tapi di kita lebih kaya.
keanekaragaman hayatinya dibandingkan Amazon. Ya. Seperti yang Pak Eka lihat nih. Ini ada ini Cirtosperma dari Papua. Dari Papua. Cirtosperma ini kenapa orang luar negeri suka? Kita kan mengekspor tanaman ini ke berbagai negara di Amerika, di Eropa. Ini karena daunnya ini ancient, mirip daun zaman purbakala. Begitu. Memang ini sudah ribuan tahun mungkin atau... Iya, ini tanaman purba. Ya, iya, tanaman purba. Ya. Tapi juga tanaman hias kita ini di setiap hutan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi itu beda-beda varietasnya. Ya, itu saya mau tanya Pak, ini agak menukik sedikit ya, karena saya agak gigih begitu terakhir ini tetap ingin mempertahankan hutan Jawa dalam konsep keseimbangan. Kita karena punya komitmen tentang paru-paru dunia, kemudian G20 juga, ya, dan memang pertumbuhan penduduk harus diimbangi menurut masyarakat adat atau olot-olot yang harus tetap menjaga keseimbangan. Nah, apa saja yang dimiliki hutan Jawa Pak Ade, yang agak khusus begitu ya, yang tidak dimiliki juga oleh daerah lain atau oleh negara lain? Ya, di Jawa, di hutan Jawa khususnya kita mengenal ada namanya tanaman Epiprenum. Epiprenum. Nah, kalau di masyarakat Sumatera itu dikenal dengan tanaman obat kanker. Ada di hutan Jawa? Di Jawa ada Epiprenum. Nah, jadi tidak hanya sebagai tanaman hiasan, tetapi juga memiliki khasiat untuk biofarmaka. Biofarmaka. Jadi untuk obat-obatan herbal ya. Herbal. Nah, di Jawa itu juga ada namanya Scindapsus. Nah, Scindapsus kayak ini nih. Ini berasal dari Gunung Slamet ini Pak. Gunung Slamet. Iya, ini dari hutan Jawa juga. Kenapa orang suka? Karena warnanya silver kebiru-biruan. Gitu. Ini orang luar senang ini. Sangat suka. Khususnya orang Amerika, orang Eropa gitu. Nah, lalu Pak Ade menangkap ada fenomena pengurangan hutan, termasuk juga di Kalimantan. Itu ada nggak spesies yang terganggu? Pasti ada banyak spesies yang akhirnya punah, bukan terganggu lagi, karena habitat yang dihilangkan atau hutan yang dihilangkan itu pasti merupakan kerugian bagi masyarakat kita, khususnya anak cucu kita ke depan. Kenapa? Saya melihat fenomena mungkin kalau ini terus dibiarkan terjadi, anak cucu kita malah akan lebih mengenal tanaman Indonesia di luar negeri, karena di alamnya sudah punah. Ya, Kang Ade, itu tadi masalah hutan ya, di samping memiliki fungsi ekologi, tentu fungsi hidrologi dan fungsi ekonomi, dari misalnya dari kayu, dari dalam hutan, misalnya tambang dan sebagainya yang ada di dalam sebuah area hutan. Nah, mungkin nggak ke depan kita justru mempertahankan hutan, lalu kemudian kita memanfaatkan ini dan sejauh mana memberikan prospek atau dampak terhadap depisan negara ataupun kehidupan masyarakat dari tanaman yang ada sebagai kekayaan dalam hutan itu sendiri? Sangat mungkin, malah peluangnya terbuka lebar, karena menurut data AIPH pasar tanaman hias secara global itu setiap tahun 3.000 triliun. 3.000 triliun? Ya, per tahun. Sedunia? Seluruh dunia. Nah, itu yang Indonesia baru menyerap 0,08. Berarti 0,01% pun tidak. Padahal ini daerah tropis, yang daerah sepanjang dari Sabang sampai Merauke tanamannya diminati oleh semua masyarakat yang ada di Eropa, di Amerika, negara subtropis ya khususnya. Apa kendalanya Pak Ade di situ? Yang pertama memang kita butuh kolaborasi kan. Kolaborasi dari semua pihak lah, khususnya para pemangku kebijakan, terus para pelaku usahanya. Jadi jangan sampai kepedulian atau peluang ini dipandang sebelah mata oleh sebagian yang lain. Dipandang sebelah mata. Tapi dengar-dengar Pak Ade ke tempat Pak Ade ini
ada dari kabinet Pak Jokowi yang Ada, hadir, alhamdulillah. Pak, ada Menko betul. Ekoin ya, Betul. Pak Erlangga, kemudian juga ada Menteri Koperasi, Iya, saya lihat ada lalu ada yang Pak rutin Menteri Pertanian. dan sering dialog kelihatannya Pak Menteri Pertanian. Betul, dari sisi dukungan Ya, terhadap dari pemerintah sih sudah alhamdulillah. Ya, Kan? ya. Itu satu sisi tuh. Ya, ya. Nah, tinggal para pelaku usahanya nih mau kompak nggak, kan begitu ya? Oh begitu. Ya, itu juga harus bisa dikompakin tuh Kang, kolaborasi. Ya. Belum lagi nanti Kementerian KLHK juga harus ikut Pak terlibat. Ibu Menteri LHK Belum Belum ada ya? ke sini. Mungkin nanti kan dengan Kang Eka Ya, memberikan ya. perhatian, mudah-mudahan ya. ini menjadi awareness buat teman-teman di KLHK. Ya, ya. Enggak, artinya begini. Apa persoalan yang ini kan potensi ya, yang begitu melimpah, tetapi Ya. kita hanya menyerap 0,8. Nah, ada pendapat untuk bagaimana regulasi ke depan, Kang? Iya. Ya. Setelah G20 terutama ya. Di Indonesia ini Ya. belum memasyarakat cara perbanyakan tanaman ini secara kultur jaringan. Kultur jaringan. Iya, kita belum ditopang dengan inovasi yang kuat dari sisi itu. Tidak seperti di Thailand. Kalau di Thailand kan metode kultur jaringan ini sudah menjadi kehidupan masyarakat para pelaku usaha tanaman hias, walaupun levelnya UMKM. Nah, di Indonesia belum, baru mulai beranjak. Minaku saja kita ada lab kultur jaringan baru bisa memproduksi kurang lebih 200.000 setiap tahun. Nah, itu yang menurut saya juga harus disupport lah oleh teman-teman yang hari ini memiliki concern untuk bisa bagaimana teman-teman kita ini yang berada di Kalimantan, di Papua, di Sumatera itu diberikan satu fasilitas yang cukup untuk bisa bagaimana memperbanyak tanaman ini secara kultur jaringan. Ya, secara ekonomi, dalam ekonomi kerakyatan ya, kan banyak tuh di kios-kios Pak Ade. Kalau misalnya di Lembang, di Cihideng, di Bogor juga di Puncak, ini Pak Ade punya hubungan nggak dengan mereka? Ada, kita ada ya. banyak mitra-mitra petani binaan yang mensupport Minaku untuk memenuhi supply. Nah, sekarang yang juga lagi kita bangun adalah pasar domestik, pasar lokal. Karena banyak juga masyarakat Indonesia yang tidak tahu tentang apa sih tanaman jenis, misalkan Scindapsus itu tanaman apa, dari mana asalnya. Itu banyak juga kali yang tidak tahu masyarakat kita. Malah yang lebih paham masyarakat luar negeri. Luar negeri ya. Saya dengar bahkan zaman kemarin mulai dibuka lagi ini dari Belanda, dari mana udah mulai datang lagi ya. Iya, kemarin dari Belanda, dari Filipina, dari Jepang, dari Amerika, banyak Kang, dari UK, dari Inggris. Mereka udah pada datang ke Indonesia untuk meminta suplai tanaman-tanaman yang ada di Minaku. Jadi memang potensi ini harus bisa bermanfaat untuk masyarakat secara luas, dan potensi hutan kita ini luar biasa kan, karena varietas tanaman hias kita ini malah di hutan sendiri bisa menyilang sendiri lalu menghasilkan varietas sendiri tanpa campur tangan kita. Yang penting jangan diganggu habitatnya. Yang ada di sini ada berapa spesies Pak Ade? Ini kurang lebih ada 1000-an ya, 1000 spesies dari Sabang sampai Merauke ya. Dan itu diminati sebetulnya. Semuanya diminati, tidak ada tanaman yang tidak diminati dari Indonesia. Kita dari mulai Aceh sampai ke Papua itu punya mungkin ribuan jenis tanaman. Dan itu sangat luar biasa. Terima kasih Pak Ade nih. Jadi terima kasih, kita tentu harapan ke depan ini sebagai sebuah masukan ya untuk pemegang regulasi ke depan, terutama kita perbaiki ya, dan kita sudah dibekali oleh kesepakatan internasional di G20, kemudian juga dengan komitmen-komitmen lain yang mengarah ke green ya. Nah, inilah saya kira Pak Ade bahwa apa yang dilakukan, sebagaimana juga saya mewakili masyarakat adat berterima kasih sekali. Iya, ini peluang yang sangat besar sekali. Di mana ada konsep green economy, green environment, green office, green building dan lain-lain itu
satu peluang buat kita untuk ayo tanaman Indonesia yang berada di hutan itu harus kita lestarikan dan kita perbanyak untuk bisa memberikan manfaat. Jadi bukan hanya sebatas bangga nih kita punya banyak sumber daya hayati, tetapi yang memanfaatkan malah negara lain. Ya, jadi sepakat ya. Jadi hutan itu harus dipelihara. Harus dipelihara. Tanpa harus dibukbak begitu, diruksak jangka pendek, padahal sebetulnya ini memiliki sebuah kekayaan, bukan hanya dari tegakan, tapi justru dari tanaman di sekitarnya pun memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Saya kira demikianlah Bapak dan Ibu para pemirsa sekalian, tadi kita sangat menakjubkan lah begitu dengan tanaman yang luar biasa, dan terima kasih sama-sama Kang Ade yang sudah berinisiatif lalu membina para petani, lalu tadi ada punya hubungan juga dalam rangka ekonomi kerakyatan, dan apa yang dikatakan oleh leluhur kita, oleh kaluhun kita, lamun leuweung ruksak cai beak rakyat balangsak. Maka perlakukanlah hutan dan peliharalah, jaga ya, bukan untuk dibagi-bagi atau dirubah sedemikian rupa. Maka apa yang dikatakan juga oleh para kaluhun kita, Bapa Langit Indung Bumi, kita perlu menjaga keseimbangan antara makhluk eling manusia, makhluk nyaring hewan, dan makhluk cicing ya ini tumbuh-tumbuhan, dan tidak boleh ada yang salah, sebab kalau salah ada bencana. Ya, hablum minallah, hablum minanas, hablum minalam. Bahagialah hubungan dengan alam. Jadi demikian, terima kasih sama-sama Pak Wardana. Demikian atas nama Forum Pengamat Hutan Jawa, tentu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kang Ade dan kepada para pejabat dan masyarakat yang telah memberi dukungan atas kelestarian hutan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, merdeka.